Perkenalkan, nama saya Salma Rahmania Zahroh dengan NIM 4444220089 dari kelas 4C yang merupakan mahasiswa dari Teknologi Pangan Untirta angkatan 2022. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai analisis kadar lipid menggunakan metode Gerber. Namun sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu lipid. Jadi, lipid adalah sekelompok senyawa heterogen yang berkaitan dengan asam lemak. Lipid ini mempunyai struktur utama yang tersusun dari hidrogen, karbon, dan oksigen, serta memiliki sifat umum, yaitu tidak larut dalam air atau disebut dengan nonpolar, sehingga lipid ini larut dalam pelarut organik atau nonpolar juga, seperti benzen, ether, maupun kloroform. Keberadaan tentang lipid atau lemak tentunya sudah tidak asing lagi, di mana lipid ini sering disimpan di dalam tubuh sebagai penghasil energi. Adapun beberapa fungsinya dalam tubuh, yang pertama, untuk mencegah terjadinya kehilangan panas pada tubuh, dan tidak hanya itu, lipid juga memiliki fungsi dalam melindungi organ-organ tubuh tertentu dari kerusakan yang diakibatkan benturan ataupun goncangan, dan yang fungsi paling utama yaitu sebagai sumber energi dan sebagai senyawa yang dapat melarutkan vitamin A, D, E, K. Akan tetapi, apabila kandungan lipid atau lemak terlalu banyak dalam tubuh, akan berdampak negatif atau berbahaya bagi kesehatan, sehingga analisis kadar lipid penting dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kandungan lipid dan asam lemak dalam suatu bahan pangan. Dalam menganalisis kadar lipid dapat dilakukan dengan beberapa metode. Hal ini sesuai dengan tujuan serta sifat bahan yang ingin dianalisis. Dari beberapa metode yang telah saya tampilkan pada layar, apabila analisis ini tuh menggunakan analisis Gerber, artinya analisis kadar lipid tersebut dilakukan untuk menentukan kadar lemak pada produk pangan yang berupa susu ataupun turunannya, seperti keju contohnya. Nah, metode Gerber ini memiliki definisi yaitu sebagai metode konvensional yang melibatkan larutan asam sulfat dan bahan pengemulsi untuk memisahkan lemak dari bahan lain dalam susu. Sehingga metode Gerber ini bertujuan untuk menentukan komposisi dan kadar lemak dalam susu, di mana nantinya padatan yang bukan lemak dalam susu atau solid non-fat ini akan larut dalam cairan asam sulfat atau cairan akan melepaskan lemak susu. Nah, kemudian lemak ini tuh akan dipisahkan dengan cara sentrifugasi. Adapun prinsip pada analisis lemak menggunakan metode Gerber ini yaitu dengan penambahan asam sulfat dan amil alkohol pada susu yang diketahui volumenya dalam botol Gerber atau disebut sebagai alat butirometer Gerber, di mana pada prosesnya asam sulfat ini tuh akan mendenaturasi protein serta membebaskan lemak. Kemudian dilakukan proses sentrifugasi dan penambahan air panas yang akan mengakumulasi jumlah lemak yang dibebaskan pada botol uji atau botol Gerber. Selanjutnya, kadar lemak yang terlepas dari sistem emulsi susu ini dapat diukur secara volumetrik dan dinyatakan sebagai persen dari lemak susu. Kemudian, prosedur pada pengujian lemak menggunakan metode Gerber ini, dari segi alatnya ini menggunakan beberapa alat. Namun, alat utamanya berupa butirometer Gerber dan Gerber centrifuge sebagaimana sudah saya tampilkan pada layar. Bentuknya kurang lebih seperti itu, di mana butirometer ini berfungsi sebagai alat untuk menyimpan sampel dan beberapa bahan yang ditambahkan. Kemudian, centrifuge ini guna untuk memisahkan lemak menggunakan gaya putaran. Kedua alat ini merupakan alat utama yang akan mendukung keberhasilan analisis pada metode ini. Adapun sampelnya atau bahannya ini berupa sampel dari susu ataupun turunannya yang sudah dipastikan dalam keadaan cair ketika ingin dianalisis. Selanjutnya yaitu adalah proses analisis lemak menggunakan metode Gerber. Dari beberapa sumber yang telah saya baca, untuk tahapan atau langkah-langkah pada proses analisis ini tuh tidak memiliki perbedaan yang signifikan, di mana tahapannya hampir sama semua. Nah, di sini saya mengambil proses dari Purwadi 2017, di mana pada kutipannya yang pertama sampel ini dimasukkan terlebih dahulu ke dalam tabung butirometer. Selanjutnya baru ditambahkan H2SO4 atau asam sulfat, amil alkohol, dan sedikit aquades. Setelah itu barulah ditutup ujung butirometer dengan cara disumbat menggunakan tutup karet. Nah, pastikan ditutup dengan kencang. Kemudian dibolak-balik atau dikocok agar larutan tersebut tercampur dengan merata atau homogen.
Setelah siap, buterometer lalu ditaruh ke dalam penanas air atau waterbed, di mana ini akan dipanaskan selama 5 menit dengan suhu 60-65 derajat Celcius. Setelah 5 menit, buterometer akan diangkat dari penanas air, lalu dikocok kembali hingga sempurna atau homogen, dan ditaruh kembali ke dalam pemanas air selama 5 menit dengan suhu yang masih sama, yaitu 60-65 derajat Celcius. Nah, setelah 5 menit ini lemak sudah mulai terlihat memisah pada sampel. Namun, pada bagian atas buterometer ditambahkan kembali Aquades hingga mencapai skala 8-9 lalu dikocok kembali. Barulah buterometer dimasukkan ke dalam alat sentrifuge selama 5 menit. Di mana pada alat ini tuh akan menggunakan gaya sentrifugal atau memutar untuk memisahkan antara lemak dengan kandungan lain pada cairan susu berdasarkan adanya perbedaan dari massa jenis keduanya. Lalu setelah disentrifuge selama 5 menit akan dimasukkan kembali ke dalam penanas air dengan waktu 5 menit dengan suhu yang masih sama, yaitu 60-65 derajat Celcius. Nah, tadi sempat disebutkan bahwa sudah terjadi beberapa kali pemanasan, di mana tujuan dari pemanasan ini tuh tentunya untuk membantu memisahkan lemak dari cairan susu. Karena proses pemanasan ini dilakukan untuk menghasilkan titik cair lemak yang dapat ditentukan kadar lemaknya dengan melihat panjang kolom lemak yang terbentuk. Dengan demikian, metode Gerber ini dapat dilakukan untuk menentukan kadar lemak dalam susu dengan akurasi yang lebih tinggi. Dan tahapan terakhir yaitu buterometer yang telah dipanaskan selama 5 menit, kemudian diangkat, lalu tidak lupa dibersihkan terlebih dahulu menggunakan kain lap, dan dapat dibaca skalanya yang tertera pada alat tersebut, sehingga diketahui kadar lemak pada sampel yang dianalisis. Bacaan skala atau dalam menentukan kadar lemak cukup dilihat pada alat buterometernya saja, di mana agar tidak terjadi kesalahan atau kekeliruan dalam pembacaannya, ada cara yang dapat dilakukan untuk mempermudah dalam pembacaan kadar lemak tersebut, yaitu dilakukan dengan mendorong tutup karet atau tutup buterometer ke dalam hingga lemak ini mencapai angka 0, sehingga tinggal dilihat saja di skala berapakah lemak tersebut terpisah, dan itulah kadar lemak yang dihasilkan pada sampel tersebut dalam bentuk persen. Berdasarkan penjelasan yang telah saya sampaikan tadi, tentunya pada analisis lemak menggunakan metode Gerber ini memiliki beberapa kelebihan maupun kekurangan yang perlu dipertimbangkan dalam penggunaannya. Untuk kelebihannya itu yang pertama adalah dari segi keakuratan. Metode Gerber yang sering dikatakan mirip atau sama dengan metode Babcock ini memiliki keakuratan yang lebih baik daripada metode tersebut, karena adanya penambahan asam sulfat dan amil alkohol yang mampu dengan cepat memisahkan lemak dari susu atau sampel. Kelebihan yang kedua yaitu adalah sederhana. Sebagaimana sudah dijelaskan, bahwa pada proses analisis ini tuh relatif sederhana dan mudah untuk dilakukan, karena penggunaan alat yang tidak begitu banyak, sehingga berhubungan dengan kelebihan yang selanjutnya, yaitu adalah cepat, di mana analisis menggunakan metode Gerber ini dapat dilakukan dalam waktu yang relatif singkat atau tidak memakan banyak waktu, sehingga dapat membantu dalam pengawasan mutu bahan pangan yang lebih efektif dan cepat. Adapun kekurangan pada analisis ini yang pertama adalah ketergantungan pada peralatan. Walaupun peralatan yang digunakan itu tidak banyak, namun alat yang digunakan haruslah peralatan yang sesuai serta berfungsi dengan baik. Dan ketergantungan ini tuh dapat menjadi keterbatasan dalam penggunaan metode Gerber. Karena apabila peralatan yang digunakan ini tidak sesuai, akan mempengaruhi keakuratan pada hasil analisis. Yang kekurangan kedua yaitu adalah keterbatasan pada sampel, di mana metode ini dapat memiliki keterbatasan pada penggunaannya apabila sampelnya tidak sesuai. Entah itu sampel memiliki konsentrasi lemak yang terlalu rendah ataupun terlalu tinggi, sehingga akan mempengaruhi hasil analisis atau dapat menjadi kurang akurat hasilnya. Oleh karena itu, pemilihan sampel perlu diperhatikan. Dikarenakan metode Gerber ini umumnya digunakan secara luas dalam industri susu untuk menentukan kadar lemak dalam susu yang sangat penting untuk menjamin kualitas dan keamanan konsumsi susu. Sehingga analisis kadar lipid menggunakan metode Gerber dapat membantu dalam pengawasan kualitas susu dan mengidentifikasi potensi masalah dalam proses produksi pada susu. Ingin memahami lebih lanjut mengenai proses atau tahapan pada analisis lemak menggunakan metode Gerber ini, dapat menyaksikan video yang saya tampilkan pada slide ini.
nanti untuk link YouTube-nya akan saya simpan di kolom description. Mungkin cukup sekian dari saya, semoga videonya dapat bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.